2020 kita sudah melaksanakan pertemuan secara live streaming sebanyak 4 kali dan kita tetap yakin dan percaya bahwa segala badai akan berlalu, bahwa setiap keadaan akan berangsur-angsur baik dan kita boleh melaksanakan kembali secara bersama-sama. Inilah persembahan dari kami di KPS Tanjung Murawa. Selamat mengikuti ibadah pertemuan secara live streaming nama poso di KPS Tanjung Murawa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibagas gorani ne mata Bapa, Pakon Tuhan Yesus Kristus, apa to ninapasi, sito palangit pakon tanaon. Amin. Ambilan konon kuma goranmu bani saninaku, pujion kuma ham itongatongani kuriai. Haleluya, martonggo maita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, paridok niur nakar sulut, bani panorangon roh doh kanami ubamu martari makasih, mamuji apa pasangan punha. Aibodoh hanami, hamdona mengujur kuhur nami, membain boy hanami martubu ijon sadarion, lahu memuji apa pasangan punha. Hamdo harawan niha galuh na perlu benami, hamdo simada hanami anja pitahu bamudo hanami maksomba. Ia perluan hanami do mengindahi harajawan apa hapitoranmu, halane ai sama hidup mahummu benami. Sero maham manoha hanami bani pertungguanon, urubiham hanami asetal hanami marpasolan tubamu. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jaloham hanami. Amin. Paima ina mahita hatami Tuanta, mandodi perhitung paniku kudodi haleluya, nomor 355 ayat 1 tambah 2. Pasanggap mantuhanta. Terima kasih pokon puji-pujian sembah nami hubamu hamnai bana mami nama amamu sana di atas. Bangun sanai patut dipuji hanami bagas pergulun nami sejaluk hari. Bapa di surga, bagi panoran on, ijon hanami tupu terkhusus ni nama posomu di KPS Tanjung Murawa. Inma nasihul membaik acara kebaktian live streaming bagi acara pertemuan di sini. Bapa di surga, dibutuh kamdo, bagi hagalupan hagurangan nami hagelekon nami, terlebih main Tuhan, nama ngarusi pasal katamu. Alanai Bapa hadir ham tengah-tengah nami, terlebih main tengah-tengah urut pokon pikiran ini nama posomu. Asih begini hagalup kata ambilan na ondos tekinari na domi hanami Tuhan. Buhi arusi sigia, buhi arusi hanami, dan buhi parhaguluh pun hanami bagas perguluh hanami. Bapa di surga holong ate, surati hamton bimu nama pasti. Bagas luhur ni hagalupan nama posong. Asitong tong Bapa,
Marurat martua in ibagas pergulon di sini ya. Terima kasih mabamu Bapa, sadar doa nami. Parpusana paggal doa nami lobi-lobimu. Lang namin taluproh ka nami Bapa. Ala dibuhi ni dosa nami. Salpun hamin Tuhan. Ase labit talupa nami igoran sebagai anak-anak. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih goran ni anak Tuhan Yesus Kristus berdoa kami. Roh kami berdoa. Amin. Hatani nabata ubata bani ibadah partongwalta terus ni nama posau GKPS dan merawat ini amanah tersurat bani Pesalmen siap puluh itu memukah mai pada ayat 10 das subani ayat 12. Pesalmen pintu siap puluh itu ayat 10 das subani ayat 12. Atau bakal ni Raja nama Jumbana do Jehovah. Ihaulo Jehovah do nama kagiwan nama sambor. Yedo nama ramot konton duini na hina holongan. Anjai paluah do sidia bani tangan di berjahat. Marsinal saldo nalihar bani hal parpitor. Anjah malas diuhur bani si bujuk uhur. Marmalas diuhur mana siam ale parpitor ibagas Jehovah. Anjah puji siam magoran ni nama pasik ni. Singgen jema dasni. Shalom ma wa ta'ala nama poso. Horas. Yerusalem siam do arti horas. Ulang asal ya tahu kita horas teke tapi lagi harus kita. Terlebih kebanyakan poso teke. GKPS kan merawat ala si manung. Horas tentu arti ini ikon Yerusalem kita dong. Ulang somong cerita ada halak Batak marhasoman pakon ni halak Jawa. Halak Batak gorani si Horas. Halak Jawa on gorani si Ami. Sangat dekat pertemanan orang ini, sangat dekat. Pada suatu hari diajak si orang Batak tadi masih Horas ini ke kampungnya untuk menghadiri acara pesta keluarga. Jadi timbul pertanyaan di dalam pikiran si orang kita Jawa tadi. Bagaimana aku tidak tahu bahasa Batak? Bagaimana aku nanti? Apakah aku gak tersisihkan di tengah-tengah keluarga? Datang si Batak tadi, si Horas tadi menjawab, ah gampang, ikuti aja, bagaimana aku nanti ikuti aja. Oke, singkat cerita, sampailah mereka di kampung si orang kita Batak tadi, si Horas. Masuklah ke dalam rumah. Di sana sudah berkumpul beberapa keluarga orang tua, termasuklah tutur dia ya kan. Jadi singkat cerita, si Horas tadi langsung masuk. Disalaminya orang tua, begitu juga pamannya, tulangnya dan lain-lain atau pakaiannya 6 bolu. Dengan mengucapkan Horas, Bapak, Horas tulang, Horas 6 bolu. Begitulah disalaminya semua sesuai dengan tuturnya. Jadi si orang Jawa tadi bingung. Oh, bagaimana ya? Berarti udah gini. Kalau orang Batak, kalau masuk mengasih tahu nama pikirnya ya kan, karena namanya si Horas tadi kan. Oh, nah, tanpa pikir panjang dia pun masuk. Amin Pak, amin Pak, amin Pak, disalami semua dengan mengucapkan mengasih tahu namanya. Tapi itulah kepolosan tadi, tanpa mengerti sebetulnya apa itu Horas. Nah, jadi
kita selaku orang Batak, apalagi nama posisi Malungun, artinya ya Horas itu selamat-selamat, ya. Nah, selamat-selamat sesuai dengan tema pertemuan kita, yaitu bersukacita atas kemerdekaan dari Tuhan. Bulan ini bulan Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah yang diambil dari pusat, tema untuk pemuda, bukan tema diartikan dalam bahasa Batak ya. Salah nanti ya. Nah, bahasa Indonesia yang diartikan dalam bahasa Batak. Artinya bebas dari penjajahan. Itulah arti kemerdekaan. Yang selama ini ada yang mengikat, yang mengatur kita tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kenyataannya pada bulan Agustus ini Indonesia memeriahkan hari kemerdekaan itu. Jadi Indonesia naposo kita presentasi perawatan khusus ini bagi acara pertemuan kita. Ijon bagi bindu siasana dan sebagai 100. Si Musa menceritakan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan mereka pada saat itu bangsa Israel. Si Musa menceritakan bagaimana kehebatan Allah, luar biasaan Allah untuk menolong bangsa Israel. Dia merasakan sendiri bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana mukjizat-mukjizat yang terjadi kepada bangsa Israel. Ayo si tanjung bagi para pesalin masih bisa bagi orang-orang. Karena dia melihat sendiri bagaimana kuasa Allah, bagaimana besarnya begitu api bisa menyala di Bukit Sinai. Bagaimana Tuhan membelah laut, itu dilihat dari mata sendiri. Sehingga pada saat ini dia menceritakan bagaimana Allah itu yang patut dipuji, yang menyelamatkan bangsa Israel. Pada saat itu mereka diperbudak bangsa Mesir. Itu si baik tema itu sukacita atas kemerdekaan dari Tuhan. Engkau Ijia bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir seperti kerja ruh, dipaksa tanpa mengenal waktu. Tapi roh ini nebata panuan bangsa Israel bagi parjabulun air. Diperbudak di parjabulun bahasa Simalungun. Sehingga bangsa Israel pada ijan mendapat panuan marhidehon ni nebata neboban si Musa. Aku kembali ke bagi ayat 10 kena ini. Iha holo ijahobado nama kagihon nama sampon. Yedo nama rawaton tunduni nahi naholongani. Anjai panuan bersedia humbani tamani perjahat. Menyelamatkan. Tapi anggolan yang kita kalau pemuda tidak mengerti, kalau bukan berikan hak sayau, kita tidak bisa melihat kuasa Allah. Anggolan berikannya persayau lagi butuh Indonesia berhorja nebata ibarat seperti Indonesia. Dengan iman, hanya dengan iman, hanya dengan kepercayaan, baru kita bisa merasakan seberapa besar campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau hanya melihat sepintas saja, kita tidak merasakan apa karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi pemuda saat ini ya kan. Saya juga mantan pemuda. Umumnya nama poso rentan dengan mengikuti keinginan dagingnya. Hobas merlaka, hobas pekerjaan lagi tanpa
disaring lebih dahulu. Karena apa? Karena kami sudah mengalaminya terlebih dahulu. Asyik anggo bani pesalmen isi Daud mertonggo bani naibata ane Tuhan ulang ma badiat dosa hapus onku. Kalau dia mengingat bagaimana tingkah laku dia waktu dia masih muda, alangkah bencaranya. Sehingga malu dia mengingat itu. Pada waktu Adoni mengingat-ingat kesalahan itu kepada Tuhan, malu sendiri dia. Makanya dia berdoa, janganlah ingat-ingat Tuhan dosa hapus orang pada waktu dia masih muda. Jadi rentan menau poso akordahun nana ina rasul koni Tuhan naibata, apalagi ina rasul koni orang tua. Jadi simpel sebenarnya. Ada tugas pemuda. Bahasanya untuk mengkritik diri sendiri. Apakah kita sudah berjalan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menyalah selama ini? Karena aturan gampang. Buka saja Podah Sada ayat 8. Apa yang terjadi di sana? Podah Sada ayat 8. Tangihon ma ale anakku pengajaran di bapakmu, ulang ma buang podah di inakku. Cukup. Itu aja tugas kalian pemuda. Naposo. Tangihon ma ale anakku pengajaran di bapakmu, ulang ma buang podah di inakku. Itu aja jalankan. Tentu bahak do podah-podah ni orang tua Bani Nasyam. Seberapa banyakkah nasihat atau larangan ajaran yang diberikan orang tua kepada Naposo? Seberapa banyak pula yang kita lakukan? Itulah untuk mengkoreksi. Bahasanya kita, langkah kita sebenarnya banyak salah. Tapi kalau kita tidak ingat itu, kita tidak tahu kita salah atau tidak. Kita tidak tahu. Apa tanggung jawab kita selaku pemuda di tengah-tengah keluarga, terlebih-lebih kepada adik-adik kita. Mungkin selama ini bebas dikasih orang tua, mau bangun jam berapa, mau tidak mengerjakan pekerjaan di rumah, tidak ada teguran dari orang tua, karena sudah terbiasa merasa tidak bersalah. Padahal si orang tua tadi sudah bosan, bukan berarti tidak mengajarkan, tapi karena sudah bosan. Karena sifat orang tua 2 kali, 3 kali paling banyak untuk memberitahu, apabila tidak didengarkan sudah merasa bosan. Hancailah merlajar mengaposet ini. Bahasanya seberapa jauhkah kita melangkah untuk melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua kita. Sebenarnya dengan kehadiran Tuhan Yesus kita sudah disebut anak-anak merdeka. Anak merdeka sebenarnya tidak lagi dibelenggu dengan penjajah-penjajah. Tidak lagi diatur oleh penjajah-penjajah seperti waktu penjajahan Belanda. Tapi justru pada saat ini, bagi para orang, kita sadar atau tidak sadar kita masih dijajah. Tidak selamanya penjajah itu datang dari luar, tapi bisa dari diri kita sendiri. Ini yang sangat besar, sangat berat sekali dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita diperbudak oleh daging, keinginan daging tadi. Tadi saya sudah bilang, pemuda dengan rentan dengan mengikuti keinginan hatinya. Saya berikan contoh seperti ini. Ada orang 2 anak nyoba memperebutkan tahta dari orang tuanya, karena orang tuanya sudah tua.
janak menuju gol. Anak si kahanan seorang gemuk. Si nomor 2 lam ramping tegap. Singkat cerita, alendo merujuk orang tua membuat pengikut masing-masing. Terjadilah peperangan. Sehingga lagi gondut nih si kahanan on langsung untuk berperang seperti trik-trik berperang taluma si kahanan on. Berarti harajau lain ondos kubani anak yang nomor 2. Biasanya siapa yang kalah kalau memperebutkan tahta dia dibunuh, tapi ini tidak. Tidak dibunuh oleh adiknya tadi. Dimasukkan ke dalam tahanan bawah tanah, dikurung, dibiarkan. Tapi ada hal-hal yang aneh di sini. Di dalam ruangan tahanan ada pintu, ada jendela. Jendela tidak terkunci, pintu tidak terkunci. Ijaima ilai nokan abang nyokan. Si adik ini tadi tetap memberikan apa yang kepada abangnya tadi. Baik itu makanan yang enak, babi panggang, sapsai, ikan arsik, ikan panggang, atau yang lain-lain lah, yang enak-enak sesuai dengan kebiasaan orang-orang kerajaan ini. Dituruti daripada adik ini tadi, si adik ini tadi. Dituruti. Semua tidak pernah kurang untuk makanan kepada abangnya tadi. Diantar terus ke penjara tadi. Jadi bagi sadapan orang terjadi peperangan. Taluma si adik inokan ini membagi musuh mereka. Jadi apa yang kita ambil dari cerita tadi? Si adik tadi memberikan peluang sebenarnya kepada abangnya. Pintu tidak dikunci. Untuk jalan keluar ada ruang, ada pintu. Ada jendela, tidak terkunci. Tapi si abangnya tadi tidak bisa keluar dari pintu itu. Dari jendela itu juga tidak bisa keluar. Karena apa? Karena pintu yang telah tersedia tidak muat untuk badannya. Jendela yang telah tersedia tidak muat untuk badannya. Karena bobotnya mencapai 420 kg. Coba kita bayangkan. Si adiknya tadi cerdik. Dia menawan seperti bebas, tapi dia memberikan makanan-makanan yang enak sesuai dengan keinginan abangnya tadi. Tidak tahan menerima hawa nafsu tadi. Nafsu makan, langui kuasai diri. Sehingga peluang diri itu mampu, jadi dia tidak mampu. Tidak mampu. Padahal kalau dia mau diet sedikit saja, dia bisa keluar dari pintu itu. Tapi karena keinginan dagingnya tadi sangat selera, bobot tubuhnya bukan tambah berkurang tapi tambah timbangannya terus, dia tetap tertawan di dalam ruangan. Jadi ondo rumah terjadi batas bergulung ontak terlebih-lebih kepada naposokan. Mungkin kita rentan pada saat ini mengikuti keinginan daging kita yang diperbudak oleh keinginan daging kita. Aimane ignoran lokantine ipar jabolon, berarti kita belum merdeka. Naposo belum merdeka seperti yang diambilan kita pada saat ini.
hanya dari luar, tapi dari diri kita yang paling dalam. Salah satu contoh ini, bani nampo tsunami ini, agar kalau udah disebut anak-anak merdeka, berarti bebas dari keinginan daging kita, selera kita. Berarti kita jadi manusia baru, seperti yang Tuhan Yesus bilang. Kalau kita sudah manusia baru, terlahir baru, berarti harus mengikuti keinginan roh, bisa menguasai diri. Kalau kebiasaan kita, kalau udah gajian marle kepada nampo suaminya, tinggalkan itu. Kalau kebiasaan kita, kalau istilahnya kalau yang kerja sudah mendapat gaji tinggi ke apa sana, tempat-tempat diskotik, tinggalkan itu, berarti belum merdeka. Jadi cukup jelas ini arti kemerdekaan bagi nama poso hidup ini. Marhido ini Tuhan Yesus lakukan, si Musa sudah bercerita bagaimana Tuhan Allah campur tangan di dalam kehidupan mereka sehingga terlepas dari penjajahan Mesir. Sunai huma bani panoramon dan nama goluh ini bani panoramon di zaman Tuhan Yesus. Doma merdekahun Tuhan Yesus kita ini. Sehingga pun kita pasimada bani goluh si bagira. Aima surga asunaon ai. Pernah ada cerita guru sekolah minggu bercerita kepada anak-anaknya pas ketepatan hari Sabtu. Anak-anak selaku orang Kristen, hari Minggu kita kemana? Guru sekolah minggu. Ke gereja, Bu, kata anak-anak ini tadi, ya kan? Oke, bersama orang tua diajak juga ya? Iya, Bu. Dengan cepat si anak-anak tadi menjawab, ya kan? Jadi ini siapa yang bisa yang jawab? Kata gurunya. Kenapa di gereja nggak boleh ribut? Bingung si anak tadi, ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa di gereja tidak bisa ribut? Agak bingung sedikit lama anak sekolah minggu tadi. Tapi lama-lama dengan lantang dia berbicara kepada gurunya tadi. Begini, Bu, karena pada waktu ibadah ada orang tidur sehingga tidak boleh ribut, katanya, dengan kepolosan tadi. Itu juga salah satu contoh. Bahasanya kita belum bisa menguasai diri kita, keinginan daging kita. Untuk mengalahkan kita, diri kita tidak mengantuk saja di gereja selama setengah jam. Air bilang terkuasai kita diri kita. Berarti kita masih diperbudak. Bayangkan kita, pendeta khotbah sudah lama 45 menit. Tapi anak sekolah minggu tadi bisa melihat ada juga yang tidur. Untuk menguasai dirinya saja sebentar saja tidak bisa. Untuk mengalahkan ngantuknya tadi itu aja tidak bisa. Apalagi contoh-contoh yang besar yang terjadi pada kehidupan sekarang ini. Itulah contoh. Berarti belum merdeka. Jadi apakah yang menjadi aplikasi khotbah kita pada saat ini kepada anak peserta? Tadi kata pembuka saya sudah bilang ajaran dari orang tua. Kita mungkin tidak merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang langsung kita rasakan, kita lihat seperti pada zaman Musa. Karena pada saat itu Allah sendiri yang bertindak. Pada saat ini lain. Pada masa Tuhan Yesus tidak. Hanya dengan iman. Hanya dengan iman, hanya kita itu kita bisa merasakan tindakan Allah. Apalagi
Nama poso ya, selaku anak-anak merdeka, berarti kita warga surgawi. Orang Kristen itu warga surgawi. Kampung kita di sana. Jadi jangan pada masa-masa sekarang ini jangan perjualbelikan imanmu. Ya, ini rentan dengan nama poso. Apalagi berhubungan dengan si balokta. Jangan coba imanmu ya. Jangan coba. Karena apa? Sangat berbeda. Jangan kita bilang, samanya itu. Samanya itu. Jangan. Itu sangat berbeda. Loh, bukan perbedaan lain. Ibaratkan yang putih dengan yang hitam. Diri bani Nauposo nami alat Simalungun. Kalau saya melihat Nauposo Giga Pesta di Murawa ini, kalau saya belum lama di Giga Pesta di Murawa ini, sepintas saya menilai Nauposo Giga Pesta di Murawa orangnya sombong-sombong. Kenapa? Karena berjumpa dengan orang tua mereka tidak mau menisih. Tidak mau menegur. Apa alasannya bos? Padahal itu orang tuanya. Apa? Sebelum ini saya pernah bicara-bicara dengan Ketua Nauposo. Banyak kelemahan Nauposo Simalungun. Kalau kita lihat suku-suku yang lain, suku Jawa, berapa lama pun dari nenek moyang merantau ke Sumatera Utara, tahu dia bahasa Jawa. Orang Nias merantau dari Nias sana datang ke Sumatera Utara, tahu bahasa Nias. Orang Cina dari nenek moyangnya dari Cina sana sampai sekarang cucu-cucunya tahu bahasa Cina, tahu adatnya, tahu peraturan. Tapi si Balongun kurang saya lihat. Pergi kita ke Toba, tahu bahasa Tobanya. Pergi ke Karo, tahu bahasa Karo. Kenapa si Balongun tidak? Memang ada pengaruh dari orang tua, ajaran orang tua yang tidak kurang mendidik. Kita ini GKPS loh. Gereja kita gereja kesukuan. Apapun katanya, kita sudah hidup di sini. Jangan kita memperbandingkan gereja yang lain. Mau gereja apapun itu satu Tuhannya, Tuhan Yesus. Jadi nggak masalah. Hanya bahasanya yang berbeda. Jadi dari sini ke belakang saya minta kepada pemuda agar lebih ramah kepada orang tua. Caranya begini. Karena saya melihat Nauposo ini kurang tahu ya partiturannya, kurang tahu partituran sehingga dia segan ya untuk menegur ya. Nanti kalau dipanggil tulang salah, dipanggil makela salah. Nanti malu saya. Saya mau ajarin sedikit saja. Contoh, Ketua Nauposo lah dulu saya bilang ya, Saragi, mamanya Bunda Manik. Jadi ada orang tua si B. Contohnya saya Marga Haloho, istri saya Buru Tarigan. Berarti tidak ada persamaan ya dari orang tua pemuda tadi ya. Nggak ada persamaan dari orang tuanya, dari mamanya, begitu juga dengan saya Haloho dengan Tarigan, tidak ada persamaan yang apa tadi kan. Berarti panggil apakah Ketua Nauposo kepada saya? Agar tidak canggung, agar tidak malu nanti, panggil saja dulu tulang sebelum tahu partituran selanjutnya. Ya, kalau kita langsung panggil makela, nanti di ujung-ujungnya tahu partituran
Tapi kalau panggil tulang aja, mau salah kok itu di ujungnya terusnya jadi makela kan harga diri kita itu masih di atas ya, masih di atas. Itu. Tapi kalau dari rendah kita panggil dan sebenarnya di atas, kita malu sendiri. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kalau seumpamanya tadi ketua Raposo Saragi, ada bapak-bapak yang lain istrinya Saragi, itu panggil makela. Panggil makela. Kalau istrinya Guru Saragi. Tapi kalau marga Manik tadi bapak yang lain tadi, wajib panggil tulang. Itu contoh kecil. Kalau kita tahu orang tuanya umpamanya Saragi, panggil makela juga. Kalau nama kita sama-sama Guru Saragi atau sama-sama Guru Purba atau guru apapun itu, mak tua, mak tonga, inang kian, inang tua. Kalau kita tahu persamaan mama kita atau persamaan bapak kita, kalau Saragi atau Parno punya panggil bapak. Sehingga pemuda jumpa dengan orang tua tidak canggung untuk menegur, tidak canggung. Jadi ada hubungan yang dekat sama orang tua ya. Ada hubungan dekat. Jadi harus dipelajari sedikit. Namanya kita ini kesukuan PKPS, jadi harus tahu sedikit pertuturan itu. Ya, itu tahapan pertama. Itu kan bukan kelanjutannya nanti. Baru sesudah terjadi pertuturan itu, nanti si orang tua tadi kan menjelaskan. Pasti dia menjelaskan. Kau jangan seharusnya panggil macam ketua Raposo. Dia panggil tulang sama saya biarkan dulu. Ya, nanti kan saya akan jelaskan. Mama saya Guru Saragi, berarti sama dengan bapak dia. Berarti aku yang panggil tulang sama bapak dia, karena mamaku Guru Saragi. Jadi panggil apa ketua Raposo sama saya? Panggil makela. Itu saya biarkan, sengaja biarkan itu, biar tahu nanti mau pelajari sedikit demi sedikit ya. Itu harus seperti orang Karo, seperti orang Batak, tahu pertuturan sehingga tidak canggung berjumpa dengan orang tua. Saya mau lihat itu ada perubahan ke belakangan ini ya. Nanti selanjutnya baru terjadi sendiri, mengalir sendiri nanti itu. Ya. Jadi pergunakanlah, namanya kita warga surgawi tadi, tapi kita pun orang Simalungun, warga Simalungun, ya pakailah bagaimana aturan ajaran di Simalungun juga tadi ya kan, supaya saling dia. Karena nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang salah. Tapi kalau salah itu kita memuja Allah yang lain, itu baru salah. Kalau di dalam pertuturan tidak ada salah sama Tuhan, tidak ada. Kalau salah, Tuhan tidak menciptakan beda-beda suku loh. Tidak biarkan Tuhan biarkan itu berbeda-beda suku. Jadi itu suatu kebudayaan, kebanggaan bangsa Indonesia berbagai macam aneka suku ya. Jadi yang terakhir buat pemuda, untuk mengambil ambilan tanah kanatene marmalas niu manasyam alebar Victor ibagas jahat puji nesyama gorani napasiti, berarti selalu bersuka cita mengucap syukur. Gorani dan pinaluah itu berarti ada tindakan kita. Biasanya kalau orang Simalung lepas dari mara bahaya atau meluah bani hal-hal yang kita bersyukur, berarti ada ucapan syukurnya. Gue Simalung udah syukur dari kita tuh, ya mangan, apa itu? Berarti kita apa ucapan syukur kita kepada Tuhan? Berarti kita selalu menyanyikan, menjalankan perintah dan bersukacita selalu. Jalan bersukacita itu apa? Orang yang polos itu selalu bersukacita. Orang yang polos. Tapi orang yang tidak polos itu sulit untuk bersukacita. Kenapa? Contoh kecil begini. Ini malam minggu ya, malam minggu. Yang tadinya janjian kalian dengan pacar kalian, tapi nyatanya tidak datang.
Lalu dia tanya, kenapa gak datang Pak? Ah, di sana ada tadi datang keluarga, sehingga saya tidak bisa keluar. Jadi dengan kepolosan tadi, benar begitu ya, berarti nggak bisa nanti marah mama itu orang polos. Berarti dia tidak marutul karena dia tidak datang pasangannya tadi kan? Itu orang polos. Dia hanya berpikir kayak gitu, padahal sebenarnya tidak. Tinggi dia sama pacarnya yang lain. Orang polos itu tidak pernah menderita. Kalau merutol masih murni, maka jadilah orang polos. Karena dia tidak pernah membahas segi-segi negatifnya. Selalu berpikir segi positifnya. Apa dia bilang? Oh iya, ya udahlah, ya betul lah, nantilah malam minggu sekali lagi kita jumpa ya bang. Ya sudah, dia tidak membahas yang lain. Jadi tidak apalah jumpa orang Madinah. Karena dia hanya polos mendengarkan cerita temannya tadi kan. Orang polos itu tidak pernah merutol. Jadi sebagai penutup, saya berikan contoh aplikasi sebuah cerita begini. Di dalam kehidupan ini kita harus bisa digambarkan seperti pensil. Kita sudah pernah dengar ya. Singkat cerita begini. Seorang anak sekolah minggu menegur neneknya yang sedang menulis surat. Nek, ngapain nulis surat ya? Kata cucunya tadi. Iya cucu, sebenarnya saya ini menulis surat untuk kamu. Tapi inilah ceritanya. Kita gambarkan pensil itu ya. Kita gambarkan pensil, mungkin kita semua sudah pernah pegang pensil ya. Jadi si nenek tadi bilang, cucuku, ingatlah suatu hari ini. Apabila kamu berjalan, batang pensil tadi menulis, bahasanya ada tangan-tangan yang membimbing. Kata si nenek. Ada tangan-tangan yang membimbing, seperti tulisan tadi ya. Ada tangan yang membimbing. Yang kedua, jikalau kamu berhenti, itu untuk menerang kamu agar lebih tajam. Apa pengertiannya? Kalau Anda marutol di dalam pergumulan ini karena kehidupan ini atau ekonomi atau apa saja, mungkin sendat perjalanan kita ya, marutol. Itulah sempat berhenti, mungkin kita sempat berhenti melihat karya Tuhan karena perutolan ini. Tapi apa katanya di situ? Itu untuk merautkan kamu, mempertajam kamu, supaya untuk melanjutkannya nanti lebih jelas lagi. Berarti perutolan itu apapun yang kamu hadapi sekarang, mungkin ada beban kehidupan, itu untuk mempertajam pengalamanmu, imanmu. Ya. Yang selanjutnya, ingatlah katanya. Bahasanya pensil itu memberi kesempatan kepada penghapus. Apabila kita salah langkah selama ini, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengulangi perbuatan kita yang salah, untuk menutupi perbuatan kita yang salah. Masih diberikan Tuhan kesempatan kepada kita untuk memperbaruinya. Itu cerita pensil tadi ya. Selanjutnya, ingatlah yang penting bukan pensilnya, tapi matanya itu yang hitam itu. Itu intinya semua untuk menulis tadi. Jadi di dalam kehidupan ini intinya adalah hati kita. Apakah kita memberikannya kepada Tuhan untuk
diajar agar kita diajari. Itu sebenarnya intinya, itu tadi isinya pensil tadi ya. Jadi yang terakhir, ingatlah katanya, setiap tulisan itu meninggalkan bekas. Pensil itu tadi, setiap tulisannya meninggalkan bekas, pesan. Jadi kepada kehidupan kita, kalau boleh kita meninggalkan pesan yang hidup, yang bagus, yang bisa dikenal oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi di tengah keluarga. Jangan kita meninggalkan pesan yang kurang baik, sehingga perbuatan kita ke depan nanti selanjutnya yang baik pun tidak dipercaya orang. 5 tadi simbol yang perlu kita jalankan di dalam kehidupan ini tadi ya. Memang pensil murah, tapi arti di dalam kehidupan kita tadi sangat luar biasa. Jadi wani nama poso terus 3 pesta Merawat ini, mari itu ambilan tahun tidak ada lagi merutul dengan tema bersukacita atas kemerdekaan yang dari Tuhan. Berarti Tuhan telah memberikan kehidupan atau luar biasa kepada Naposo kami. Jadi mari untuk kedepannya ada perubahan. Namanya Tuhan sudah menebus kita, ya berarti kita punya semangat baru. Naposo Hulbenderon lebih bersatu, lebih kompak, lebih nampak kegiatannya. Kalau belakangan ini saya tidak tahu mungkin atau memang saya tidak lihat atau ada Naposo dari luar ya. Kalau dulu banyak saya lihat Naposo dari luar yang dari kampung sana bergabung dengan Naposo di sini, sebenarnya sangat luar biasa. Jangan kucilkan mereka. Karena apa Tuhan bilang? Apa Tuhan bilang kepada kita? Ingatlah, jangan kucilkan halak dagang. Halak dagang artinya orang perantau. Karena kamu pada saat itu juga orang perantau di tanah Mesir. Berarti mari Naposo, warga setempat di Tanjung Merawat, mari hargai kalau ada Naposo perantau di daerah KKP Tanjung Merawat ini ya. Bersatu, ajak agar lebih meriah. Saya doa mari terjadi tahun yang Naposo terus ini KKP Tanjung Merawat lebih maju, lebih kompak, selalu bersukacita memuji Tuhan. Amin atau benar? Terima kasih ma atau naik bangun naik bata kami. Kalau di rumah ondos katamu tomah-tomah kami terlebih terus ni Naposo untuk KKP Tanjung Merawat bagi para orang Tuhan. Bapa di surga holong matemu surah hamtun itu. Ase hatan ada ondos tomah-tomah kami terlebih khusus ni Naposo Tuhan. Bui Tuhan. Iha belum sedia, bui yang dia sedia Tuhan. Sehingga hukum yang dari Tuhan. Bui lang tarida, buah-buah iha persayang di sedia. Nah hukum Tuhan. Sehingga pemuda-pemuda yang dari Tuhan. Bui kami sikiruan itu atau ni keluarga. Terlebih baik itu atau ni kuriamu. Bapa di surga, surat yang ini sedia. Asih bagi di persekolahan, atau di bagas pekerjaan di sedia Tuhan. Tong-tong selalu berpengharapan kita berbagas tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan, tubuh-tubuh harus setia. Asulong jiris, bani keinginan daging, terlebih bagi para orang Tuhan. Khawatir kau selaku orang tua Tuhan bagi pertumbuhan di Naposo nami. Tapi poso urut nami, mari kita nyata mengadap orang setengah-tengah di sedia, sehingga sedia menjadi manusia-manusia baru dan selalu memperlihatkan kehidupan baru dan selalu memperlihatkan perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Sehingga Bapak kami tadilah malas diurut teman-teman di kuliahmu. Terima kasih Bapak, membentuk kami, lang nami dalam roh kami, mengindu seni gue ini udah beli-beli. Kalau dibutuhkan kami jolo perkosa Tuhan kami, perlu bisa punah Tuhan. Ase merhatalu kami roh udah beli-beli. Terlebih memanjalo pasir-pasir nambamu. Ibas gorannya anakmu Tuhan Yesus Kristus sebelah kami, roh kanaya martong Bapak. Amin.
baik nami Tuhan, bertubuh Bapa, ibas penolong, ibas sehat, soras-soras aganupan. Bapa di surga, ibas penolong, menelipon. Ya dong pernah nami di Tuhan, pertanggungan Bapa secara skrimi. Inna Tuhan, halangan terjadi ke pandemi di negara dunia Bapa. Tapi mengilik menyuruhan nami hukum Tuhan. Ibas penolong Tuhan, kebaktian nami Bapa, kagama Tuhan, pasukan hamba. Pas-pasang Tuhan, hanggang depan asaman nami Bapa, nama tugas. Soalnya malu Tuhan, orang tua nami nomor 9. Asa tong-tong Tuhan, dia anak korsa adalah pada cara dan Bapa di surga, mengilik mengiluh nami hukum Tuhan. Ibas penolongan Bapa, dan terjadi pandemi Tuhan, mengilik nami hukum tong-tong Tuhan, pas-pasang nami hagelupan Tuhan, bilang kamu. Pada tangan nami Tuhan, ibadah mana bahaya, ibadah dapur Tuhan. Jangan mengiluh doa, Tuhan, korasional bantu penentu. Agar lupa berlalu, menjawab Tuhan, berkebaktian hana musim normal Bapa, jangan lagi masuk di rumah inovasi. Bapaknya surga, aku senang bakal Tuhan nami Tuhan. Kalau bantuan sasak kita, asal lupa nami Tuhan, tak ada pasti-pasti menunggu. Kalau Bapa, kalau Tuhan pemilihan nami Tuhan, daripada sekarang yang ada anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji hitam Tuhan ta, izon ada hubungan Tuhan, iring patupon hitam galangan ta. Ondos kohitama galangan ka upani na bata matulong kumaita. Ham Tuhan na bata Bapa namin na inabor di atas. Terima kasih apa puji-pujian mai sembah namin kamu. Rumah jalo hanami hatamu na pinadasni juak-juakmu. Para kukuh hamba hanami mendalam kunting bani guru nami segalung hari. Bani panorang on yondoskan hanami ma diri nami pakon pas nadot bidairemu ban nami. Nagabe galangan hatari makasih nami kamu. Saya jalo aja pas-pas amma galangan nami on. Laho pabolakon harajamu pakon pararat kon hatamu di dunia on. Nagabe asangapon. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Biak mahita martonggo maritonggo nyajaroni Tuhan Yesus subata. Hamba Bapa nami yang ada di atas, karena pasti memamuramu, saya rumah rajamu, saya selalu mengususmu, dan berdoa semua di atas. Dari hamba dan nami sadari keluhan hari-hari, sesat hamba dosa nami semua pada saat kami, dari dosa yang sama dengan dosa depan nami. Ulang nami berbalik nama pengajuan, paluah nami bagi pengagung, ayah semada rajawan, pakon amuruhon, apa asal apa bisa dapat dilakukan. Amin. Jalur hitama pasu-pasu kembali Tuhan berkata. Hidup ni uhuni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong ni yani ni kata Bapa. Apa persoalan itu dinapas maka semani kita akan Tuhan. Amin. Jadi kita. Ya, salom mau bata agalupan terminal posonani. Salom, horas mau bata agalupan.
selesai pada wainto na pindahi mapagabak na sito say iri kon ma Jesus tongko Seiring Yesusin say tong Hanganin Seiring kon Jesus Iboto Jesus anak porlubamu asal marai tamarondos tong izin Sai sari hondo goluta haganu Rosidas pani ujuni Depe mahol si pata pergulunan Anggo bay Jesus naurado ganupi Ay go kuasani do ganupan tanon Isepak na dos by Jesus Jesusin ulang lama Karuyun tahun Irikun Jesus kekuasaan hidup Genep tanah Ayo rado by Jesus Ibu Tuhan Yesus Consider